dulu ada seseorang pencuri dari dia ini pembantunya lah, maula, orang yang budak dari kalangan Bani Malih ibn Amr. Namanya siapa? Namanya Duwaik. Jadi Duwaik ini mencuri. Apa yang dia curi? Perbendaharaan Ka'bah, misalnya uang Baitul Mal untuk keperluan Ka'bah Baitullah, ini dicuri dia, ya, namanya Duwaik. Nah akhirnya ya dialah yang pertama kali ya dieksekusi dengan potong tangan karena bukti harta yang dia gelapkan itu ada di rumahnya si Duwaik tersebut. Jadi itulah dilaksanakan, ya. Tapi para ulama kita dengan segala turunannya membagi maratib, beberapa tingkat tentang syarat pelaksanaan hukum potong tangan, ya. Kalau dari madhab zahiri misalnya, ya, sebagian ulama fikih madhab zahiri ya itu mengatakan potong tangan tidak perlu pandang apa yang dicuri, ya, qilla au katsur, kecil ataupun sedikit maupun banyak harus dieksekusi. Nah itu ya dari kalangan madhab al-zahiriyah. Nah kemudian ayat ini pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ahadhil ayah am au khas, ayat ini sifatnya umum atau khusus, ya. Maka kata Ibnu Abbas, sifat daripada ayat ini berlakunya secara umum, ya. Itulah yang menguatkan mazhab zahiri, menguatkan udah potong tangan secara umum, pokoknya mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u, mau laki-laki mau perempuan silakan dipotong tangannya, gak apa-apa, ya. Tetapi jumhur ulama ya mempertimbangkan ada namanya nisab, Bapak Ibu. Nisab itu ukuran, batasan, ya. Yang ini ukurannya, ini ikhtilaf bainal ulama, para ulama berselisih pendapat, ya, tentang berapa ukurannya, kadarnya, ya. Kalau dalam pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya thuluth minad dirham, ya, adalah sepertiga atau 3 keping dirham. Kalau objek yang dicurinya setakar dengan itu, diperlakukan ya faqta'u aydiyahuma, potong tangannya, ya. Kalau sampai 3 dirham atau lebih dipotong, ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis bahwanya katanya Rasulullah mengatakan ya qata'a fi majanin samanuhu salasatu darahim, melakukan hukum potong tangan ya pencurian adalah kalau satu objek yang dicuri itu setara dengan tameng yang harganya 3 dirham. Bahkan hadis ini diketengahkan oleh Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Karena apa? Kata Imam Malik, dulu pernah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman, mengadakan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian utrujah, jeruk limau, harganya ditakar 3 dirham lebih, ya, menurut asar ini, ya. Ini asar yang Imam Malik lebih condong. Nah tetapi ya Imam Syafi'i berbeda lagi, Imam Hanafi berbeda lagi, ya. Imam Hanafi mengatakan nisabnya pencuri itu kalau nilai yang dicuri itu di atas 10 dirham, asyra darahim, itu pendapatnya, ya. Nah Imam Syafi'i juga mengatakan
Kalau Imam Syafi'i mengatakan berapa? Rubu'i dinar. Harusnya batasan orang itu kena harus dihukum potong tangan kalau dia mencuri 1/4 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang menguatkan kita hari ini dengan segala kondisinya yang ada, tapi Allah masih memberi kesempatan kita untuk bermajelis ilmu, ya. Termasuk kita bisa berhimpun di sini, ya, termasuk saya juga, ya, karena kalau dihitung-hitung macam hari ini itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pergi jam 8 pagi baru istirahat jam 4 sore, istirahat tiba-tiba udah maghrib. Ya. Hari ini ada kajian, habis isya pun ada lagi. Jadi habis sholat tadi baru bisa tengok-tengok HP, kawan-kawan chat WA, ya. Di masa-masa ini masa yang banyak orang menghubungi, terlebih apa 17 Agustus. Hari kemerdekaan, ya, banyak teman-teman yang baik hati mengundang saya hadir di acara yang gerak jalannya lomba inilah, tapi 17 Agustusnya cuma satu, yang ngundang banyak, bingung mau nak datang mana satu kan. Jadi begitulah, ya, sebenarnya saya agak keletihan, tapi dengan semangat jemaah semua memberikan suntikan spirit, ya, untuk kita melanjutkan pembahasan, yaitu surah Al-Maidah ayat ke 38, ya, 38 dan 39, itulah dua. Ya, silakan dibuka Al-Maidah 38 39, 38 39. Baik, saya baca diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء Faqta'unya pada pendek bacanya tuh. Faqta'unya kan harusnya
5 ya, 4 atau 5 harokat ya. Jadi pada faktornya 2 ya, karena bertemu dengan alif, huruf 4 bertemu dengan alif. Gak apa-apa, itu tadi sampai jazaa ya. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizul hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallah tunggu aja sebentar. Bagaimana tuh? Fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Bisa tak? Satu lagi lah ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bisa? Hah? Ya. Takutnya dia proses dulu kayak kemarin kan. Thayyib. Tiga ayat jadinya ya. Ayat 38, wasariqu, dan laki-laki pencuri. Ya, sariq dari kata saraqa yasruqu, artinya pencuri, maling. Wasariqatu, dan perempuan yang mencuri. Sariqah perempuan. Ini tentang hukum potong tangan. Faqta'u, maka potonglah aidiyahuma, tangan keduanya. Maksudnya bukan dua tangannya, tapi dua pelaku ini, jenis ini kalau mencuri dipotong. Jazaan, sebagai balasan, bima, terhadap apa yang kasaba, mereka berdua kerjakan. Nakalan, ya, sebagai siksaan, minallahi, dari Allah. Wallah, dan Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ya, ini dalil tentang perintah potong tangan bagi yang mencuri. Ya, ini dalilnya ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hukum qat'ul iyad, memotong tangan ini
sudah ada di era jahiliyah. Ya. Jadi bukan baru diidekan oleh Rasulullah dengan syariat Islam. Ya. Jadi dalam Islam itu begini, Bapak Ibu, kalau ada aturan adat yang menjadi kebiasaan sesuai dengan syariat, maka syariat akan turun mendukungnya, begitu. Kalau yang tidak sesuai, maka syariat meluruskannya dengan jalan sunnah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan termasuk ya hukum qat'ul yad, potong tangan ini adalah, kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, sudah ada sejak dahulu di zaman jahiliyah, fi ahdi jahiliyah. Kemudian ketika Rasulullah mendakwahkan hukum Al-Quran, perkara ini pun disetujui oleh syariat dengan beberapa dibubuhi syarat, gitu. Ya, jadi bukan awal dari Nabi, dari sebelumnya potong tangan itu sudah berlaku fi ahdi jahiliyah, di zaman jahiliyah. Ya, siapa sejarahnya dulu? Ada seseorang pencuri dari dia ini pembantunya lah, maula, orang yang budak dari kalangan Bani Malih ibn Amr. Namanya siapa? Namanya Duwaik. Jadi Duwaik ini mencuri. Apa yang dia curi? Perbendaharaan Ka'bah, misalnya uang Baitul Mal untuk keperluan Ka'bah Baitullah, ini dicuri dia. Ya, namanya Duwaik. Nah, akhirnya ya dialah yang pertama kali ya dieksekusi dengan potong tangan karena bukti harta yang dia gelapkan itu ada di rumahnya si Duwaik tersebut. Jadi itulah dilaksanakan. Ya, tapi para ulama kita dengan segala turunannya, ini mulai hilang-hilang, dengan segala turunannya membagi maratib, beberapa tingkat tentang syarat pelaksanaan hukum potong tangan. Ya, kalau dari madhab zahiri misalnya, ya, sebagian ulama fikih madhab zahiri ya itu mengatakan potong tangan tidak perlu pandang apa yang dicuri, ya, qilla au katsur, kecil ataupun sedikit maupun banyak harus dieksekusi. Nah itu ya dari kalangan mazhab al-zahiriyah. Nah kemudian ayat ini pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ahadhil ayah am au khas, ayat ini sifatnya umum atau khusus? Ya, maka kata Ibnu Abbas, sifat daripada ayat ini berlakunya secara umum. Ya, itulah yang menguatkan mazhab zahiri, menguatkan udah potong tangan secara umum, pokoknya mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u, mau laki-laki mau perempuan silakan dipotong tangannya, enggak apa-apa. Ya, tetapi jumhur ulama ya mempertimbangkan ada namanya nisab, Bapak Ibu. Nisab itu ukuran, batasan, ya, yang ini ukurannya ini ikhtilaf bainal ulama. Para ulama berselisih pendapat ya tentang berapa ukurannya, kadarnya. Ya, kalau dalam pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya thuluth minad dirham, ya, adalah sepertiga atau 3 keping dirham.
Kalau objek yang dicurinya setakar dengan itu, diperlakukan ya faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ya, kalau sampai 3 dirham atau lebih dipotong. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ada hadis bahwanya katanya Rasulullah mengatakan ya qata'a fi majanin samanuhu salasatu darahim, melakukan hukum potong tangan ya pencurian adalah kalau satu objek yang dicuri itu setara dengan tameng yang harganya 3 dirham. Bahkan hadis ini diketengahkan oleh Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Karena apa? Kata Imam Malik, dulu pernah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman, mengadakan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian utrujah, jeruk limau, harganya ditakar 3 dirham lebih ya, menurut asar ini ya. Ini asar yang Imam Malik lebih condong. Nah tetapi ya Imam Syafi'i berbeda lagi, Imam Hanafi berbeda lagi ya. Imam Hanafi mengatakan nisabnya pencuri itu kalau nilai yang dicuri itu di atas 10 dirham, asyra darahim, itu pendapatnya ya. Nah Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan berapa? Rubu'i dinar, harusnya batasan orang itu kena harus dihukum potong tangan kalau dia mencuri 1/4 dinar. Berapa 1 dinar sekarang? 2,5 juta, 2,7 ya, berarti tinggal di 1/4-nya lah, 500, 600, 700 ribu lah ya. Kalau 700 ribu ya atau 600 ribu nilai dari barang yang dicuri baru diketengahkan ya, dan yang lain-lain. Jadi banyak pendapat para ulama. Intinya begini, para ulama menetapkan nisab. Nisab itu baik dari ukuran hartanya dan juga apakah dia melakukannya miraran, berulang-ulang. Kalau kasusnya kecil, harta yang hilang tidak seberapa, tidak serta-merta langsung diqat'ul yad, potong tangan, tidak. Nah biasanya nanti diputuskan ya oleh ya pengadilan ya pengadilan oleh waliul amri. Biasanya potong tangan itu diberlakukan kalau orang yang sudah mencuri dengan nilai yang lumayan ketangkap, dihukum, curi lagi, ketangkap lagi, dihukumi, masih nyuri lagi, balik lagi. Inilah yang ditetapkan potong tangannya. Jadi bukan marrah wahidah saraqa, dia mencuri 1 kali tapi melakukannya beberapa kali ya. Nah itu bahkan pendapat Aisyah juga begitu. Kata Aisyah, la taqta yadus sarik fi maduna thamanil mijan, jangan dipotong tangan pencuri kalau dia mencuri hanya seperti lebih rendah harga sebuah tameng ya. Tameng perang itu kan mungkin harganya berapa, 700 ribu ya, tameng perang dari besi itu. Kalau di bawah itu kata Aisyah, la taqta ya dasarik ya, tangan pencuri itu jangan. Itu pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi memang ya ada nisab-nisabnya tentang hal ini ya. Dan ini semua adalah hukuman ya, yang sebenarnya orang ini sudah tahu kalau dia melakukan pencurian yang berat, apalagi setelah melakukan beberapa kali kasus yang sama pengulangan, dia kan sudah tahu dalam hukum Islam ada ancaman potong tangan, dan dia punya tangan itu lebih berharga dari apa yang dia curi. Makanya sebenarnya ketetapan ini ya adalah untuk sayur, untuk menekan keinginan orang mencuri dengan hukuman yang demikian. Walaupun nanti kita akan bahas beberapa sahabat ya, beberapa sahabiah yang rela datang ke Nabi, saya pernah mencuri unta dari Bani Fulan, bersihkan saya, pasrah dia minta dipotong. Apa yang menjadi pandangan mereka? Ya, dia tidak mau menanggung
dosa di pundaknya ketika menghadap Allah. Biarlah dihukum di pengadilan dunia, yang penting ketika menghadap Allah, qad ghafarallahu dzunubi, Allah sudah ampuni dosa-dosa saya. Jadi tujuannya efek jerah, ya. Makanya sebenarnya hukum Islam itu iqamatul hudud, ditegakkannya had hukum Islam untuk mendatangkan efek jerah. Cuman datang memang manusia, sudahlah ancaman yang ngeri, masih juga dibuat. Dan jangan heran Pak, di beberapa negara, kalau saya tidak salah ya, kalau di Jepang itu kalau korupsi, di Cina itu berat Pak katanya, lebih berat lagi. Kalau saya tak salah dengar, suntik mati. Nah, pokoknya nyawanya habis, ya. Lebih ngeri lagi di Jepang. Apakah angka koruptor turun? Sedikit banyak memberikan efek jerah, tapi ada aja kawan tuh. Lagi di Indonesia aman dia, Allah nggak akan dipotong, di penjara pun bisa cincai katanya. Tekan aja dulu, ya. Nanti kata kawannya, engkau ambil aja barang tuh, nanti aku amankan duitnya, engkau 3 tahun di dalam, ku transfer setiap bulan, ya. Barang nyurinya berapa? 10 miliar, barang buktinya berapa? 3 miliar, sisanya gimana? Bagi-bagi, nanti ku transfer tiap bulan sekian, ya. Akal-akalan banyak Pak, ya. Karena apa? Penerapan hukum yang tidak tegas memang akan memberi ruang kejahatan-kejahatan yang lebih dahsyat lagi. Tapi ketika diperlakukan seperti ini, belum tentu juga menghentikan sepenuhnya, tapi memang agak menekan angka itu terjadi, karena untuk efek jerah, ya, dan itu balasan dia, ya. Baik, sekarang bagaimana kalau dia sudah dihukum, ya? Apakah buat dia iqabun indallah, hukuman di sisi Allah? Kata para ulama, sudah enggak, karena iqamatul hudud lahu fid dunya, ditegakkannya hukum had hudud kepada dia di dunia, ya, mukaffirah, menjadi penghapus kesalahan yang dia lakukan. Walaupun tetap Nabi pernah dihadapkan dengan orang yang mencurinya juga agak berat, setelah dipotong kemudian Nabi suruh tub ilallah fulan, kalau sudah dilakukan potong tangan maka bertobatlah kepada Allah. Maka dia akhirnya bertobat nangis-nangis sampai Allah turunkan wahyu kepada Nabi, sudah diterima itu tobatnya. Ini tetap harus bertobat, ya. Itu sekilas beberapa pembahasan para ulama. Nah, sini disebutkan ayat selanjutnya apa tadi? Ya, jazaa'an bima kasaba, sebagai jazaan, balasan, ya, bima kasaba, dari apa yang mereka berbuat, nakalam minallah, sebagai ini siksaan dari Allah. Kok begitu kali, kejam kali? Bukan kejam, memang sudah dikasih tahu hukumannya, ini kok masih dibuat? Pertanyaannya bukan kok kejam kali, kok ngeyel kali? Sudah tahu aturan, sudah tahu ada ancaman, kok masih diterobos? Loh, kok ngeyel kali? Tapi saya nggak punya uang, saya miskin, nanti dikasih zakat, dibantu oleh lembaga amil zakat, oleh amil, oleh negara, oleh Baitul Mal. Biasanya terjadi kasus ini ya dengan alasan kebutuhan, tapi lebih banyak didominasi adalah karena kebutuhan hidup, ya. Kebutuhan hidupnya itu karena berdasarkan gaya hidup, bukan hanya sekedar perlu yang urgent, tapi karena gaya hidup. Coba orang yang korupsi itu, ya, pejabat-pejabat yang korupsi itu, apakah karena nggak ada nasi di rumahnya seminggu? Bukan, beras bertumpuk, duit banyak, tapi apa? Dia ingin yang lebih dari kapasitas yang dia punya. Itulah masalahnya. Dia pengen pakai Mercedes Benz, gajinya nggak cukup, gara-gara gaya hidup akhirnya mencuri duit orang,
Mending kalau duit orang, kalau duit rakyat besar lagi dosanya. Karena apa? Banyak, dia harus minta maaf kepada banyak orang. Ya. Jadi karena gaya hidup yang dibungkus dengan alasan kebutuhan hidup, gitu ya. Kita lihat yang koruptor itu, yang dihukumnya itu biasa-biasa saja, nggak seram-seram kali. Apakah karena betul-betul butuh makan dia lakukan itu? Tidak. Ya, sebaliknya yang maling ayam, yang maling ini, yang maling itu ya memang susah. Kadang-kadang hukumannya lebih berat pula nampaknya, ya. Nah itu. Nakalam minallah, ini adalah siksaan dari Allah. Wallahu azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa dan maha hakim, bijaksana. Kenapa ada sifat Allah perkasa? Kenapa ada sifat Allah bijaksana disebutkan di ayat ini? Karena hakim itu kebijaksanaan Allah akan melahirkan hikam atau hikmah, ya, dengan penerapan efek jerak dalam syariat Islam, maka akan menurunkan ya kasus-kasus pencurian. Walaupun ini tidak diterapkanlah di negara kita ya, tapi di negara yang mengadopsi hukum Islam, hukum Al-Quran ya. Tapi bagaimana orang ini? Ya kalau dia bertobat setelah perbuatannya, tetap Allah akan terima tobatnya. Di ayat berikutnya begitu. Ya, makanya ayat berikutnya apa? 39. Faman taba, maka barang siapa yang taba, bertaubat, min ba'di zulmihi, setelah kezalimannya, setelah kejahatannya. Ya, konteksnya kembali ke munasabah ayat sebelumnya, mencuri. Wa aslaha, aslaha itu islah, memperbaiki. Tobat, hijrah, memperbaiki. Ya, harus ada hijrah dan islah. Ada orang yang ketangkap, habis itu ketangkap kenapa? Nipu uang orang 20 juta, tangkap, dihukum. Habis itu tobatlah, nggak mau lagi saya nyuri 20 juta. Kalau 100 macam mana? Kalau 100 dipertimbangkan lah. Oh, ini belum islah namanya, ya. Sama kayak orang bilang, saya dulu berzina, saya nggak mau lagi berzina. Ya, saya sudah banyak zina dengan perempuan ini, perempuan itu, asal ini, asal itu, warna kulit ini, warna kulit itu. Saya nggak akan lagi berzina di negeri kita. Macam mana kalau ketemu bule? Kalau bule saya pertimbangkan lah. Nauzubillah min dzalik. Itu belum islah, memperbaiki diri. Ya, nggak boleh. Yang namanya at-taubah, taubat itu harus ada azam alla yarji', punya tekad tidak kembali ala fi'lihi, melakukan perbuatan itu baru disebut dengan taubat. Makanya di ayat ini, kalaulah orang pelaku pencurian itu taba mim ba'di zulmi, taubat setelah perbuatannya, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, kata Allah, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini turun kenapa? Ya. Karena ada sebuah kisah. Ya. Ada sebuah kisah dari Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah mengatakan, satu hari Nabi pernah utiya bisariqin qad sarqa syamlah, didatangkan pelaku pencurian yang telah mencuri syamlah, kain selimut, ya. Ma'ikhalahu sarqa, kemudian Nabi bilang, aku nggak nyangka dia mencuri, ya. Maka si maling ini bilang, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, aku telah mencuri. Kata Nabi, nggak nyangka saya kalau kamu mencuri. Orangnya baik gitu kan, ya mungkin kebutuhan, godaan, atau tidak stabilnya iman. Maka kata Nabi, idhabu bihi, bawa dia, faqta'uhu, silakan dilaksanakan pemotongan tangan,
ya, thummah simuhu, obati. Ya, jadi ini syarat-syaratnya. Kalau dieksekusi oleh negara, oleh pihak penyelenggara hukum, jangan dibiarkan potong tangan dilempar gitu. Jangan, harus diobati, harus ada medisnya. Jadi ketika memang betul-betul dieksekusi, ada tindakan setelah itu. Nabi suruh begitu, faqta'uhu thummah simuhu, silakan lakukan hukuman bagi dia, tapi obati lukanya setelah itu. Thummatuni bih, datangkan dia setelah itu kepadaku. Faquti'a fa'utiya bihi, akhirnya dipotong tangannya, didatangkan kepada Nabi. Nabi bilang apa? Ya fulan, tub ilallah, tobatlah kamu kepada Allah. Apa kata fulan ini sambil dia nangis? Tubtu ilallah, sekarang aku sudah taubat ya Rasulullah kepada Allah. Maka Nabi bilang, taballahu alaik, Allah sudah terima taubat kamu. Insya Allah Allah terima taubat kamu, Allah sudah terima taubat kamu. Ya, kenapa? Nabi dapat sinyal dari Allah. Ya, dan jadi pelajaran bagi umat-umat yang lain. Yang kedua, ya, ada satu hadis yang dikuatkan oleh Ali Ibnul Madini, diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Waktu itu ada seorang pelaku namanya Amr bin Samurah bin Habib bin Abdi Syams. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inni saraktu jamalan li bani fulan, inni saraktu jamalan, aku mencuri satu ekor unta. Wah, satu ekor unta banyak tak? Berapa Pak unta sekarang Pak? 30 dapat nggak? Kalau sapi kan 25 gitu ya. Unta sama sapi mahal mana Pak? Mahal unta ya. Kita hitung 30 juta, banyak lah ini, lebih daripada seperempat dinar tadi kan, banyak. Dan dia datang sama Nabi. Apa pernyataan dia? Inni saraktu jamalan bani fulan fatahhirni, sucikan aku dari dosa ini. Lihat tuh, kepekaan setelah melakukan dosa, hebat mental para sahabat itu. Fatahhirni, sucikan aku. Fa arsala ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu, akhirnya Nabi kirim dia ini untuk cari bukti, betul nggak? Takutnya dia lagi putus asa minta dieksekusi gitu kan. Banyak zaman dulu ada orang putus asa, ada minta dieksekusi, tapi nggak mau begitu saja. Zaman sekarang orang putus asa lebih banyak lagi. Di mana? Jembatan Barelang, loncat kan gara-gara patah hati gitu ya. Ada orang kan kemarin kasus beberapa di berita, dia bunuh anak istrinya, dia bunuh diri gitu kan. Biasanya bersalah. Ini juga begitu, dia mencuri merasa bersalah. Akhirnya ya ditanyakan sama orang-orang di sana, inna iftadaqna jamalan lana. Iya betul Nabi, kami kehilangan satu ekor unta punya kami. Oh, berarti memang harus diberlakukan karena penjualannya sudah berat, barangnya sudah puluhan juta kalau di rupiah kita ya. Fa amara bihi faquti'at yadah. Akhirnya diperintahkan oleh para eksekutor, dipotonglah tangannya ya. Kemudian ada anaknya, ya, anaknya dengar setelah dipotong tangan, apa dia bilang? Alhamdulillahilladzi tahharani minki. Dia bilang sama tangannya, ya, segala puji hanya bagi Allah yang telah mensucikan aku dari engkau, wahai tanganku. Ya, arati an tudkhiluni jasadi annar, karena kamu hampir saja sudah ingin memasukkan tubuhku semua gara-gara kamu tangan masuk ke dalam ancaman neraka. Alhamdulillahilladzi, maka dia bilang taharani minki, segala puji bagi Allah yang mensucikan aku darimu, dari kekejian kamu. Jadi dia nyalahin tangan pula ya. Sebenarnya kan satu kesatuan dari hati juga niatnya ya. Ya, tapi intinya itu penyesalan. Jangan pula kayak video anak-anak ketika disuruh kerjain PR nggak bisa, disalahin mamanya ngomel-ngomel terus sih, jadi otak aku nih nggak mau, memang dasar otak nih katanya, otaknya disalahin dia. Tuh kan otaknya nggak bisa kan mak, katanya mama ngomel-ngomel, ada kan gitu ya, salahin otak kan yang gerakin sini juga, sama dia juga tangan ini nggak salah kan,
Ya kan semua ada dari hati, tapi dia begitu, gara-gara kamu hampir memasukkan aku ke neraka. Tapi akhirnya taharallahu min dunubi, Allah sudah mensucikan dia dari dosanya. Ya, Nabi sudah katakan seperti itu, ya sudah tobat. Ya, ada beberapa kasus-kasus memang. Yang ketiga ada lagi Ibnu Jarir tentang kalau tidak salah ya wanita yang nyuri nih. Nah, ini kan ayatnya tentang wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan juga wanita. Jadi ya di sini disebutkan saraqat imra'atun ya huliyan, seorang wanita mencuri perhiasan. Nah, berat lagi nih perhiasan ya. Faja'al ladina saraqathum faqalu, maka pihak yang merasa kehilangan datangkan dia kepada Nabi, kemudian bilang, ya Rasulullah, saraqatna hadhil mar'ah, ini perempuan sudah mencuri dari kami. Maka Nabi sudah tanyakan buktinya apa, ininya apa. Akhirnya Nabi mengatakan, ya iqta'u yadaha al-yumna, silakan diberlakukan hukum untuk dipotong tangannya yang sebelah kanan. Ya, faqalat al-mar'ah, maka perempuan ini mengatakan, hal min taubah, Nabi, apakah saya masih bisa tobat? Maka Nabi mengatakan, anti al-yaum ya min khati'atiki, dari dosa-dosa kamu itu kayaumin waladatki ummuki, kalau kau sudah melakukan pasrah dengan keputusan iqamatul hudud hukuman ini, maka hari ini juga kamu akan seperti ketika kamu baru lahir dari rahim ibu kamu, bersih dosanya. Ya, maka turunlah ayat ini, faman taba min ba'di dzulmihi, maka siapa yang bertobat setelah perilaku kejahatannya, wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Turun ayat ini setelah kasus si wanita ini ya. Jadi ayat 39 latar belakang turunnya gara-gara seorang wanita yang saraqat huliyan, mencuri perhiasan. Allah terima tobatnya dengan turunnya ayat ini. Ya. Dan ada lagi sih beberapa kasus-kasus, memang beberapa di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Utsman yang diceritakan ya di kasus-kasus seperti ini. Namun ada beberapa persyaratan ya. Salah satunya ketika ada sebuah hadis tentang penggelapan perhiasan oleh seorang wanita. Ya. Macam mana kalau orang wanita ini dia sudah mencuri, ketangkap, mau dieksekusi, tapi hartanya masih sama dia, gitu kan? Ya, maka ada sebuah riwayat dari Rasulullah yang beliau mengatakan, ya, litadub hadhil mar'ah ilallah, hendaknya wanita ini bertobat kepada Allah, wa tarudda ma ta'khudh 'alal qaum, dan kalau hartanya masih ada, belum dirusak, masih ada wujudnya, kembalikan kepada pihak yang dia curi. Ya. Kemudian setelah itu kamu harus tobat, ya. Kamu harus kembalikan harta itu. Kemudian Nabi bilang kepada Bilal, "Qum ya Bilal." Nah, yang dituju siapa waktu itu? Bilal. Ya, fakhudh biyadiha. Ambil tangannya, faqta'ha, maka eksekusilah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bilal yang melaksanakannya waktu itu. Karena apa? Wanita ini menggelapkan perhiasan bukan satu orang, satu kaum. Satu kaum ini perhiasan emak-emaknya kira-kira berapa banyak? Masya Allah. Ya, emak-emak itu kalau udah ngumpulin perhiasan, satu rumahnya dah berapa ratus. Satu kaum digelapin dia. Ini kan dia korupsi besar, naga nih.
ya, maka akhirnya diberlakukan kepada dia. Ya, ada banyak asar, ada banyak kisah hadis tentang perilaku ini. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, ada nisabnya. Kalau yang ringan-ringan masih ada ditolerir, ya, ada batasannya, ada langkah-langkahnya, ya. Banyak hadis bahkan dalam kitab-kitab fikih ya tentang hudud dibahas, ya. Nah, kemudian ayat ke-40 demikian, ya, untuk memberikan penyadaran, ya, alam ta'lam annallah, ya, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah apa-apa kerajaan yang ada di langit dan ada di bumi, ya. Dan ini bukan eksekusi versi Nabi, bukan. Hukuman ini di ayat selanjutnya disebut yu'adzibu man yasha. Allah bisa memerintahkan mengazab siapa saja, wa yaghfiru liman yasha, dan Allah bisa mengampuni siapa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu terhadap segala sesuatu, maha kuasa. Jadi di sini di ayat ini disadarkan, ini bukan praktek hukumnya Nabi dan orang-orang Islam, tidak. Ini Allah yang ingin, ya, menghukum hambanya, mengazab hambanya dengan cara penerapan melalui hukuman dunia oleh orang-orang yang memang menerapkan hukum Allah ini. Jadi demikian, ya, ini sekedar literatur untuk kita, karena tidak wakil, tidak dipakai realitasnya dalam kehidupan kita. Kita pakai hukum positif negara, ya, yang menggunakan hukum potong tangan. Dan kalau saya meyakini apabila ada satu negara menerapkan ini, pasti dengan izin Allah akan menurunkan kasus pencurian di tempat tersebut. Banyaknya orang-orang yang menipu dan mencuri adalah karena kurangnya penerapan aktualisasi efek jera dalam hukumnya, ya. Itu yang menjadi masalah hari ini, ya. Mudah-mudahan negara kita, negeri kita ini bisa lebih baik lagi belajar dari hukum Islam ini. Silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sedang bicara tentang kasus Cirebon, yaitu adanya sumpah pocong. Itu adalah syariat Islam atau hanya budaya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau tanda-tanda tobat kita itu diterima apa Ustaz? Terima kasih. Tobat kita apa? Ciri-ciri atau tanda-tanda tobat kita itu diterima. Tobat. Tobat diterima. Ya. Ya, sumpah pocong itu nggak ada dalam syariat. Walaupun yang saya dengar, klausal sumpah pocongnya itu kalimatnya nggak ada yang batil, nggak ada yang syirik kalimatnya. Tapi saya baru dengar dari beberapa asatir, ya. Tapi sebenarnya nggak ada. Sebenarnya ada cara yang lebih syar'i, apa namanya, mubahalah. Ya, mubahalah itu ada dalam surah Ali Imran. Ya, ya, silakan datangkan keluarga kamu, saya datangkan keluarga saya, ya. Tsumma betahil, kemudian kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, dan kita jadikan nanti yang pendusta, yang bohong akan dapat laknat Allah. Yang ada adalah mubahalah. Jadi sebaiknya kasus-kasus seperti itu ya dilakukannya mubahalah. Nanti siapa yang melakukan akan mendapatkan azab. Itu pernah dilakukan, ya. Di syariat juga ada, di ayatnya juga ada, ya. Walaupun sedengar saya belum dengar utuh karena nggak ada waktu pula saya memperhatikan itu, ya. Kalimatnya waktu melakukan sumpah pocong itu nggak ada yang batil, ya. Tapi saya belum, jujur, saya belum menyimak videonya sama sekali. Ada seliweran, nggak sempat lagi, ya, karena yang WA saya pun belum dibalas banyak. Ya, jadi nggak sempat lagi. Yang kedua, ciri-ciri tobat diterima, ziyadatul amal ba'da tobat, dia langsung haus beramal setelah tobat. Jadi jembatan menuju islahnya itu, hijrahnya lebih baik, jadi ringan kepada kebaikan, tanda-tanda tobat diterima. Yang kedua, hatinya menjadi sakinah, tenang, lebih tenang, ya. Dan harus ada cirinya, orang yang tobatnya diterima itu dia tidak lagi terganggu dengan cibiran orang, berarti dia berubah, islah karena Allah. Ada orang yang tobat dikomentari, dia tuh dulu bandel juga, langsung nyerah, berarti belum lillah, Tuhannya masih komentar orang, ya. Makanya tobat yang diterima adalah betul-betul yang
dia nyesal, dia menuju kepada Allah, tidak peduli dengan pandangan manusia. Sekira itu ya. Ada lagi silakan, singkat aja. Langsung. Nanti azannya dicepetin. Ya. Satu Pak, tadi kan dari wilayah itu ayat pertama tentang Allah tadi Pak, Allah. Yang kedua adalah taubatnya, apabila telah dilakukan Allah tadi. Pertama, yang saya tanyakan di negara kita ini kan bukan negara seperti Allah tadi, bukan Allah yang mengatakan. Artinya kalau itu bicara, yang saya tanyakan, apakah untuk Allah itu terkadang sampai hari kiamat atau tidak terputuskan dengan hukum yang dibuat oleh negara ini, atau sudah cukup dengan hukum negara itu? Tidak heran penjelasannya Pak. Iya, baik begini. Kata para ulama mutaakhirin, ulama zaman sekarang, kalau hukum positif negara tersebut ya diberlakukan kepada si pelaku, dan si pelaku sudah pasrah mau pakai hukum apa saja. Kalaupun hukum agama diberlakukan silakan, kalaupun tidak ikut hukum negara. Ya, misalnya dia minta dirajam, dia zina, tapi nggak ada eksekusi rajam, akhirnya mungkin dilaporkan dengan dipenjara, maka insya Allah itu jadi kafarah dari dosa-dosa dia. Karena hukuman dunia oleh ulil amri yang sah, insya Allah menjadi kafarah. Apakah nanti kalau dia tiba-tiba negaranya berubah, yang kemarin dia sudah dipenjara harus dipotong lagi? Tidak, insya Allah. Kalau dia betul istislam, dia pasrah, dia terima dengan keputusan ini, ya dia memang siap dengan hukum negara ataupun hukum Islam yang berlaku ataupun hukum positif negara itu, mudah-mudahan diampuni dosanya dan tidak usah lagi dilakukan ya, karena tidak perlu lagi. Pokoknya segala hukuman dunia yang kita terima dari perbuatan kejahatan kita, insya Allah semua itu akan jadi penghapus dari dosa-dosa kita ya. Jadi banyak bertobat, berani melakukan perbaikan, itulah yang namanya wa aslaha, orang yang memperbaiki diri. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Nakhtatim bi kifaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.